Baik, kita akan belajar firman Tuhan masih di dalam suasana kebangkitan Kristus. Itu sebabnya firman Tuhan kita terus belajar hal-hal yang terkait dengan kebangkitan Kristus, baik yang Tuhan Yesus sendiri lakukan, yang dialami oleh para murid, dan bagaimana keadaan di sekitar mereka. Kita membaca di dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 35. Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Ya, Bapak Ibu, bagian ini penting karena melengkapi kesaksian daripada murid-murid. Karena hari pertama minggu itu Yesus bangkit, kemudian beberapa wanita pergi ke kubur, mendapati bahwa Yesus sudah bangkit. Kembali kepada murid-murid memberitahukan, tetapi murid-murid tidak percaya. Petrus kembali ke kubur dan melihatnya. Nah, cerita yang kita baca 2 orang ke Emmaus ini adalah murid-murid yang lain daripada bilangan 11 murid itu. Nah, hari itu juga ayat 13 bilang pada hari itu juga, artinya hari Minggu, hari kebangkitan itu, 2 orang murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus, 7 mil dari Yerusalem. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, menarik sekali karena di sini kita lihat bahwa dalam perjalanan itu Yesus sendiri datang kepada mereka. Yesus sendiri hadir langsung dan berbincang-bincang, bicara dengan mereka. Tetapi kita prihatin karena memang mereka tidak mengenal siapa itu Yesus. Lalu yang kedua, Alkitab katakan bahwa ada sesuatu yang menghalangi mereka, menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak mengenal Yesus. Nah, itu sebabnya di dalam ayatnya yang ke-25 kita lihat bahwa Yesus mencela mereka. Yesus menegur mereka. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang dikatakan para nabi." Nah, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, ini kita lihat bahwa ya bagaimana murid-murid sendiri, orang-orang percaya itu, mereka begitu bodoh. Lalu hati mereka itu begitu lambat loadingnya untuk mengerti apa yang sedang Tuhan kerjakan. Nah, ini adalah satu teguran juga kepada kita hari ini orang Kristen, kita jemaat Tuhan, bahwa seringkali kita juga seperti murid-murid yang juga dalam keadaan yang bodoh. Kita, ya hati kita itu lamban untuk mengerti. Kalau kita sudah ada di dalam kebodohan seperti ini, kita akan bertindak serampangan. Kita akan bertindak tidak menentu dan tidak seperti yang Tuhan kehendaki. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita lihat di sini bahwa murid-murid sebenarnya mereka tahu tentang Yesus. Nah, di dalam ayat 19 dan seterusnya itu mereka, ya Yesus kan hadir tengah mereka, ayat 15. Bercakap-cakap. Ayat 16, sesuatu penghalang itu. 17, Yesus tanya, "Apa yang kamu percakapkan?" Lalu mereka bilang, "Apakah kamu satu-satunya orang baru di Yerusalem? Tidak tahu keadaan yang akhir-akhir ini terjadi. Keadaan yang begitu tragis. Keadaan yang begitu mengerikan, keadaan yang begitu menakutkan." Nah, Bapak Ibu Saudara, mereka tahu tentang Yesus. Mereka sudah dengar, sudah lihat, sudah alami, dan mereka bersama-sama dengan Yesus ketika Yesus itu masih ada. Selama 3,5 tahun mereka jalan bersama Yesus, mereka mengikut Yesus, mereka dengar semua pengajaran-pengajaran Yesus. Mereka lihat sendiri orang-orang yang mengalami mujizat-mujizat Tuhan. Yang buta melihat, tuli mendengar, lumpuh berjalan. Tetapi mereka yang sama-sama dengan Yesus itu pun, ketika di dalam peristiwa Jumat Agung itu, semuanya sirna. Semua yang mereka lihat, dengar, mereka alami, mereka tahu, semuanya sirna. Mereka menjadi orang yang tidak lagi punya pengharapan. Nah, mengapa demikian Bapak Ibu Saudara? Karena memang mereka itu gagal fokus. Karena mereka mengharapkan Yesus sesuai dengan angan-angan mereka, sesuai dengan cita-cita mereka. Sehingga ketika itu tidak terjadi,
maka mereka kecewa. Kecewa kepada apa yang mereka harapkan dari Yesus itu. Nah, ayat 21 itu kekecewaan ya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Dan ini secara politik. Mereka berpikir bahwa inilah Mesias, seorang yang diutus Allah gagah perkasa, akan datang membebaskan kita daripada penjajahan bangsa Romawi pada waktu itu. Karena memang orang Israel sedang dijajah oleh orang Romawi. Pada saat mereka dijajah oleh orang Romawi, itu sebenarnya adalah karena kesalahan mereka, kedegilan mereka yang tidak mau taat kepada Tuhan. Dan kita lihat bahwa Tuhan itu tetap melepaskan mereka. Berapa tahun Bapak Ibu Saudara, baru pembebasan itu Tuhan beri kepada mereka. Israel merdeka tahun berapa? Coba bayangkan, sejak Yesus hadir, mereka harus tunggu 1900, hampir 2000 tahun. Baru penggenapan pemulihan itu, kelepasan kemerdekaan itu mereka alami. Lama sekali. Dan itu terjadi bukan di dalam rencana dan pikiran manusia. Terjadi di dalam rencana dan rancangan Tuhan. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Nah Bapak Ibu, ini kita lihat bagaimana penghalang kita mengalami Tuhan dalam hidup kita. Penghalang bagaimana kita mengalami kuasa Tuhan di dalam hidup kita. Penghalang bagaimana kita mengalami campur tangan Tuhan, mengalami berkat Tuhan. Kita tidak bisa alami karena memang ada penghalang yang menghalangi kita tidak bisa mengalami Tuhan. Padahal Yesus sendiri datang kepada mereka. Yesus menampakkan diri, ini Yesus yang asli. Bukan Yesus yang palsu, Yesus yang asli. Yang bangkit, yang datang kepada mereka. Tapi mereka tidak mengenal Yesus sama sekali. Coba bayangkan, kurang baik apa Tuhan kepada murid-murid. 7 orang lain pergi ke danau, kembali lagi mencari. Mereka tinggalkan persekutuan, tinggalkan Yerusalem itu. Tapi kita lihat Yesus baik, Yesus datang mencari mereka. Yesus datang dan menampakkan diri, meneguhkan iman mereka, menyatakan bahwa dia hidup, menyatakan firman itu ya dan amin. Bapak Ibu Saudara, seringkali juga ada banyak penghalang dalam hidup kita. Penghalang-penghalang yang buat kita tidak bisa melihat Tuhan, tidak bisa mengalami Tuhan, mengalami kuasa Tuhan, mengalami pimpinan, mengalami berkat Tuhan. Nah, penghalang ini perlu kita singkirkan. Nah, penghalang ini kita lihat di sini, penghalang itu apa? Penghalang hanya satu saja, yaitu ketidakpercayaan, keraguan-raguan terhadap Yesus itu. Nah, seorang yang tidak percaya, seorang yang ragu-ragu, itu penghalang semua yang baik kita terima. Menghadapi keadaan apa saja, kalau kita sudah tidak percaya, itu masalah besar. Kalau kita sudah kehilangan kepercayaan, kehilangan iman, maka habis. Itu sebabnya Yesus banyak kali berkata kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Yesus bilang, jadilah menurut imanmu. Jadilah menurut kepercayaanmu. Berarti iman kita itu punya dampak yang besar di dalam hidup kita. Iman itu punya pengaruh di dalam keadaan yang kita alami. Kita mau sembuh, Yesus bilang jadi menurut imanmu. Kita mau ditolong, Yesus bilang jadi menurut imanmu. Nah, kalau kita tidak lagi percaya kepada Tuhan, kita mulai ragu-ragu, kita sudah tidak lagi mulai beriman, berpegang pada iman itu, maka kita lihat penghalang itu akan menutup mata kita, menutup pikiran kita, menutup hati kita. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, itu sebabnya 2 orang ini kita lihat. Yesus datang dan Yesus meneguhkan mereka. Yesus datang dan menampakkan diri bahwa dia ini hidup. Dan ada 2 hal yang kita lihat yang Yesus pakai tatkala membuat mereka itu mengenal Yesus. Ada 2. Yang pertama adalah melalui kebenaran firman Tuhan.
Lalu yang kedua adalah melalui perjamuan kudus, melalui sakramen. Perhatikan bahwa yang datang itu adalah Yesus sendiri. Yesus tidak bilang, "Kamu lihat, ini saya, ini saya. Lihat lubang tangan yang paku, lihat lambung saya. Inilah saya." Yesus tidak hanya menjelaskan penampakan daripada Yesus. Tapi perhatikan bahwa di situ Yesus membawa mereka untuk mengerti firman Tuhan. Nah, itu sebabnya kita lihat Yesus pakai firman Tuhan untuk menjelaskan siapa dia. Nah, dan firman Tuhan dan sakramen inilah ya dua elemen, dua bagian di mana gereja itu menunjukkan bahwa Allah itu hadir menyertai gereja, yaitu melalui pemberitaan firman Tuhan dan melalui sakramen dan melalui perjamuan kudus. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, perhatikan, Yesus seakan-akan bertanya, "Apa yang kalian percakapkan?" Yesus pancing untuk melihat keraguan-raguan mereka. Yesus pancing pembicaraan untuk melihat ketakutan mereka, melihat pergumulan yang sedang menguasai pikiran mereka, menguasai hidup mereka. Yesus pancing mereka untuk bertanya. Dan ini prinsip juga yang penting tatkala kita melayani seseorang. Kita perlu mendengar segala ketakutan, segala pergumulan, segala keadaan mereka. Nah, di sini Yesus mendengar pergumulan mereka. Yesus mendengar keadaan mereka. Lalu mereka katakan, "Iya, Yesus, dulu kami harapkan dia adalah seorang seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan, perkataan di hadapan Allah, di depan seluruh bangsa kami." Wah, bukankah ini gambaran Yesus yang begitu hebat, yang berkuasa, baik di dalam perkataan, di dalam perbuatannya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, gambaran Yesus ini tidak lengkap, karena mereka hanya tahu apa yang Yesus lakukan itu. Itu sebabnya kita lihat bahwa Yesus membuat mereka mengenal Yesus secara utuh. Dan itu Yesus pakai adalah melalui kebenaran firman Tuhan. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk dalam kemuliaannya? Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Perhatikan bahwa Yesus harus menjelaskan seluruh firman Tuhan. Karena itu sebabnya kita tidak bisa hanya pegang satu kitab saja. Kita tidak bisa pegang hanya satu pasal saja, satu ayat saja. Karena gambaran tentang Yesus itu semua ada di sepanjang kitab-kitab itu, Alkitab kita. 66 kitab itu, gambaran Yesus semua ada di sana. Itu sebabnya jangan kita anti untuk baca firman Tuhan. Karena kalau kita tidak membaca, kita tidak merenungkan, menggumuli ayat-ayat kitab-kitab itu, gambaran Yesus bisa jadi seperti murid-murid. Kita punya gambaran tapi gambaran yang sempit, gambaran yang kecil saja, gambaran yang sebagian. Itu sebabnya ketika tantangan itu datang, bahkan ketika nubuat-nubuat itu digenapi, murid-murid justru hancur. Murid-murid justru kehilangan kepercayaan mereka kepada Tuhan. Ya, itu sebabnya Yesus harus menjelaskan semua yang tertulis tentang dia. Baik di dalam kitab Taurat Musa. Nah, orang Yahudi itu pegang benar kitab Taurat itu. Kemudian setelah Musa ada nabi-nabi yang lain, nabi-nabi besar, nabi-nabi kecil, sampai kepada dia kitab Mazmur. Orang Yahudi hanya pegang itu saja. Yang pertama Taurat, yang kedua itu Talmud atau nabi-nabi itu. Yang lain don tidak mau tahu, itu bukan. Ini yang diturunkan langsung dari Tuhan. Ini yang diturunkan langsung dari nabi-nabi. Jadi ada Taurat, kemudian ada nabi-nabi. Itu saja kitabnya orang Yahudi. Itu sebabnya kalau bawa Injil kepada mereka, mereka tidak percaya. Karena Yesus itu bukan Tuhan, Yesus itu anak Yusuf, tukang kayu itu.
Nah, tapi di sini kita lihat Yesus membangun iman mereka berdasarkan kitab suci. Nah, iman yang sejati itu dibangun di atas kebenaran kitab suci. Tidak hanya berdasarkan penglihatan semata, tidak hanya berdasarkan penampakan-penampakan semata. Yesus sendiri yang hadir, tapi Yesus tidak menjelaskan, ini loh saya menampakkan diri ini, sayalah yang kamu lihat ini. Tidak, Yesus tidak pakai itu. Yesus menjelaskan semua firman Tuhan, semua yang tertulis di dalam dia. Lalu menarik ayat 26. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Nah, ini menarik. Karena Mesias yang digambarkan, diberitakan oleh nabi-nabi, yaitu Mesias yang menderita dulu, baru nanti dia masuk ke dalam kemuliaan. Nah, gambaran ini penting sekali. Prinsip ini penting, Yesus harus letakkan kepada iman mereka. Karena sesungguhnya tidak ada kemuliaan tanpa melalui penderitaan dulu. Nah, demikian juga orang Kristen, pengikut Kristus. Kita dipanggil tidak hanya untuk diselamatkan, kita dipanggil juga untuk menderita bagi Kristus, menderita bagi Tuhan. Dan di dalam konsep penderitaan itulah, penderitaan kita alami dulu, baru kita nanti akan mengalami kemuliaan Tuhan. Itu sebabnya tidak mungkin ada mahkota tanpa melalui salib Kristus. Yesus harus pakai mahkota duri dulu, melewati itu, baru nanti mahkota yang sesungguhnya itu, mahkota sebagai anak Allah, anak tunggal, anak satu-satunya, itu diberikan kepadanya. Yesus itu ada di sebelah kanan, diberikan gelar nama di atas segala nama. Dialah pahlawan yang menang, yang sudah menghabisi semua musuh-musuhnya. Dan musuh yang terakhir itu adalah maut, yaitu kematian. Dan berbahagialah kita yang percaya kepadanya, karena dia bilang, kita akan hidup meskipun kita sudah mati. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, itu sebabnya penderitaan itu jalan masuk kepada kemuliaan. Amin. Tidak mungkin kita lepaskan salib lalu kita akan menjadi murid Yesus. Itu sebabnya Yesus bilang, semua orang yang mau ikut aku harus pikul salib, sangkal diri, ikut aku. Nah, ini yang pertama Yesus menjelaskan firman. Ada orang-orang yang mereka hanya mementingkan membaca firman saja tanpa mementingkan kehadiran Tuhan di dalam pembacaan firman itu. Nah, itu sebabnya murid-murid tahu tentang nabi Taurat itu mereka tahu, kitab nabi-nabi itu mereka tahu. Tapi lihat di sini Yesus sendiri hadir dan Yesus menjelaskan itu. Yesus sendiri hadir dan menjelaskan semua kebenaran-kebenaran itu. Baru mereka bisa connect, baru mereka bisa mengerti. Nah, itu sebabnya baca Alkitab tanpa kehadiran Tuhan itu susah, kita tidak akan mengerti. Bapak Ibu, tatkala membaca Alkitab, merenungkan firman Tuhan, mari berdoa minta kehadiran Tuhan untuk menyingkapkan, untuk memberikan pengertian, pemahaman, supaya kita mengerti dengan baik, mengerti dengan benar. Nah, ada orang juga yang hanya mementingkan kehadiran Kristus, percaya Yesus hadir, percaya Tuhan ada, tapi dia tidak mau baca firman Tuhan. Nah, ini juga salah, ini juga keliru. Bagaimana kita mengharapkan kehadiran Tuhan, sedangkan firman sendiri tidak kita pegang, kita imani, kita baca, kita renungkan, kita nikmati. Berarti kita hanya berdasarkan imajinasi kita, Yesus hadir menyertai, tapi tidak dibangun berdasarkan kesaksian Alkitab, berdasarkan pengajaran kitab suci yang menyeluruh itu. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, Yesus hadir dan Yesus menjelaskan firman Tuhan. Nah, itu sebabnya tatkala firman Tuhan itu diberitakan, tatkala kita bersekutu dengan firman, membaca, merenungkan, mendengar firman, disitulah Kristus hadir,
Tuhan itu hadir. Dan inilah bagian penting yang dipegang oleh gereja. Kristus hadir di dalam gereja melalui kebenaran firman Tuhan. Amin. Kalau firman Tuhan tidak diberitakan di dalam gereja, berarti kita lihat tidak ada Tuhan di sana. Atau firman Tuhan mungkin sudah diplesetkan, dimiringkan. Yang disampaikan adalah semua tentang humanisme, tentang segala sesuatu yang ada kepentingan dunianya, kepentingan tertentu. Kita lihat Tuhan tidak ada di sana. Nah, saya berpikir kenapa waktu Yesus bangkit, Yesus tidak menampakkan diri di dalam bait suci, di dalam bait Allah. Kenapa waktu Yesus lahir, malaikat tidak sampaikan itu di dalam bait suci, tidak sampaikan itu di dalam bait Allah. Ada orang-orang beragama di sana. Tapi malaikat datang pergi ke padang gurun, tempat yang tidak ada apa-apa di sana. Tidak ada penyambutan apa-apa di sana. Tempat yang gersang, yang gelap, yang bau itu. Tapi orang-orang itu mendapatkan anugerah. Berita kesukaan bagi seluruh dunia itu. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena memang orang-orang yang katanya beragama, katanya bertuhan, katanya berpegang kepada kitab suci, orang-orang yang munafik semuanya. Orang-orang yang tidak sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Itu sebabnya malaikat tidak turun di dalam bait Allah di sana. Itu sebabnya waktu Yesus bangkit, Yesus tidak menampakkan diri kepada imam-imam, ahli-ahli Taurat, orang Yahudi itu. Kenapa? Karena mereka sendiri menolak Yesus. Mereka sendiri membenci Yesus, tidak menerima dia. Makanya waktu dia bilang bongkar bait Allah ini, saya bangun 3 hari. Marah sekali ya. Nah Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, bersyukurlah tatkala di dalam kita beribadah, kita sungguh-sungguh merindukan firman itu. Sungguh-sungguh firman itu diberitakan, firman itu disampaikan dengan seluas-luasnya. Baik firman yang membuat kita tenang, firman yang mengoreksi kita, menegur kita, menasehati kita. Kita terima, inilah firman daripada Tuhan. Perhatikan Yesus di sini datang, Yesus tegur 2 orang ini. Betapa bodohnya, lambannya kamu. Yesus tegur mereka. Kalau orang humanisme, dia tidak mungkin tegur orang daripada mimbar. Orang yang hanya mementingkan perasaan manusia. Aduh, kalau saya bicara ini, saya tegur ini, nanti dia tidak suka saya. Itu orang humanisme yang hanya pentingkan etika manusia dan manusia. Tapi firman yang benar, dia sampaikan kepentingan Allah. Dosa tetap dibongkar. Firman itu dia tidak kompromi dengan dosa manusia, kejahatan manusia, kemunafikan manusia. Itu sebabnya kalau gereja kompromi, justru di dalam gereja itu kejahatannya begitu hebat, kejahatan begitu kuat, orang munafik semua. Jangan heran kalau kaki dian itu diambil. Saya bayangkan kenapa hari ini orang tidak boleh sembahyang gereja. Pemerintah larang keras. Jangan-jangan mungkin selama ini orang-orang pergi ke gereja, badannya pergi, bajunya pergi, hatinya tidak ada. Datang hanya untuk cari manusia saja. Datang hanya untuk dipuji manusia saja. Tapi tidak ada motivasi yang benar untuk cari Tuhan. Saya perlu Tuhan. Saya rindu kebenaran firman Tuhan. Kenapa hari ini kita harus cuci tangan terus setiap waktu? Jangan-jangan Tuhan muak dengan tangan kita yang suka berbuat kejahatan. Tangan yang tidak pakai untuk melayani Tuhan. Tangan tidak pakai memuliakan Tuhan. Tidak pakai perpanjangan tangan Tuhan. Tangan yang suka bikin dosa. Makanya Tuhan hukum hari ini dengan virus. Cuci tangan, kau tidak kau mati. Kenapa hari ini mulut juga pakai masker terus? Jangan-jangan Tuhan muak juga dengan bibir mulut kita, kerongkongan kita, yang kerongkongan mulut saya yang rohani, tapi seluruh tubuh sampai ke dalam-dalam itu busuk semua. Nah itu sebabnya momen-momen yang penting mari kita mengerti apa rencana Tuhan, apa maksud Tuhan. Karena waktu di dalam zaman Nuh kita lihat Tuhan muak orang-orang zaman waktu itu. Dosa itu virus yang sungguh membuat rusak hidup manusia. Membuat rusak semua aturan-aturan, kebenaran-kebenaran.
Nah, itu sebabnya gereja harus kosong, supaya orang sadar dan bertobat, insaf bahwa saya perlu Tuhan. Tatkala Tuhan kasih kesempatan untuk beribadah, mari beribadah dengan benar, beribadah dengan tulus hati, beribadah dengan tujuan, niat, motivasi yang benar. Kita lihat dalam ayat 28 itu, nah mereka mendekati kampung yang mereka tuju, berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanan, tetapi mereka mendesaknya, katanya, tinggallah bersama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam, matahari hampir terbenam. Lalu ia masuklah ia tinggal bersama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, ucap berkat, pecahkan, memberikan kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal Dia. Nah, Bapak Ibu Saudara, Yesus seolah-olah mau meneruskan perjalanan. Lalu mereka tahan Yesus mampir di rumah, karena hari sudah senja. Nah, ini yang ada lagunya kan, tinggal sertaku, hari telah senja. Nah, Bapak Ibu, lalu di situ kita lihat Yesus menjelaskan tentang sakramen, tentang perjamuan kudus. Di dalam rumah itu kita lihat Yesus menjamu mereka. Yesus di situ menempatkan diri. Yesus dia bukan tamu, tapi dialah tuan rumah di dalam rumah itu. Dia sendiri ambil roti, dia pecah-pecahkan, mengucapkan berkat, dia pecahkan, dia bagi mereka makan. Situlah mereka mata terbuka. Wah, ini ketompu guru ini. Ini Yesus ini. Nah, itu sebabnya melalui sakramen itulah kehadiran Tuhan di sana. Orang berpikir, tidak ikut perjamuan tidak apa-apa. Kenapa orang kalau didisiplin tidak boleh ikut ambil bagian di dalam perjamuan? Karena perjamuan itu kan komuni. Komuni itu apa? Persekutuan, fellowship. Orang yang didisiplin itu dia diputus dengan persekutuan. Jadi kalau dia tidak ambil bagian di dalam perjamuan, itu berarti dia terputus persekutuan dengan Tuhan, dengan sesama yang ada di dalam komunitas itu. Nah, itu sebabnya perjamuan itu bukan hanya simbol semata-mata. Betapa pentingnya kita lihat Tuhan sendiri hadir dan Dia melaksanakan, menjalankan sakramen perjamuan itu yang sungguh-sungguh mengingatkan murid-murid tentang pengorbanan kasih-Nya kepada mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara, kenapa Yesus harus pakai roti? Kenapa Yesus harus pakai anggur? Karena memang roti ini penting sekali. Alkitab tidak sembarang-sembarang untuk memilih roti itu. Nah, kenapa? Karena memang Yesus menjelaskan dirinya bahwa akulah roti hidup. Seperti roti yang mengenyangkan itu, demikianlah akulah yang bisa untuk mengenyangkan kamu, memuaskan kelaparanmu, memuaskan dahagamu, dan memberikan engkau itu ketenangan, kesejahteraan. Bapak Ibu, itu sebabnya Yesus harus pakai roti. Ini bukan hanya simbol saja, tapi ini ada makna yang dekat sekali dengan Yesus. Yesus sanggup untuk memuaskan mereka. Dan Bapak Ibu, roti ini juga kelak menggambarkan tentang firman itu sendiri. Firman yang adalah firman itu siapa? Firman itulah Yesus. Yesus itulah memang dia datang bawa tubuhnya. Roti itu waktu dia pecah-pecahkan, nah menggambarkan tubuh Yesus itu yang juga dipecah-pecahkan, diserahkan, diberikan bagi kita. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, lewat firman Yesus menjelaskan tentang kehadirannya di situ. Lewat sakramen perjamuan kudus juga di situ Yesus hadir. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, saya bayangkan waktu kita masuk di dalam penderitaan, itu seolah-olah kita ini sedang diuji. Karena Jumat Agung kematian Yesus itu kan itu tantangan yang hebat. Nah, di dalam penderitaan itu kita sedang diuji oleh Tuhan. Kalau Yesus mengalami penderitaan yang hebat, kita pengikutnya juga pasti akan mengalami penderitaan itu. Itu sebabnya jangan anti dengan penderitaan. Karena penderitaan juga seringkali baik. Dan lewat penderitaanlah kemuliaan Allah itu akan dinyatakan. Itu sebabnya Paulus bilang, lebih senang aku di dalam penderitaan. Karena di dalam kelemahan itulah
kuasa Tuhan itu menjadi nyata. Kuasa Tuhan itu berlimpah-limpah. Beda kalau saya tidak dalam penderitaan, tidak di dalam kelemahan. Saya bisa saja tidak mengalami kuasa Tuhan, kehadiran Tuhan. Nah, di dalam penderitaan kita diuji oleh Tuhan. Apa yang diuji? Dalam penderitaan iman kita diuji. Di dalam penderitaan ibadah kita diuji. Di dalam penderitaan kasih kita itu juga diuji oleh Tuhan. Nah, di dalam penderitaan inilah yang kita lihat iblis pakai untuk menguji Ayub. Ayub seorang yang saleh beribadah kepada Tuhan. Iblis ketemu dengan Tuhan, Tuhan bilang, coba kasih dia penderitaan, lepas semua pagar-pagar itu, dan saya masuk mencobai dia di lewat penderitaan. Nah, itu sebabnya Ayub mengalami penderitaan yang hebat. Tapi rupanya iblis salah. Ayub tetap beriman kepada Tuhan. Ayub tetap beribadah kepada Tuhan. Meskipun semua itu diambil oleh Tuhan. Bapak Ibu, dalam penderitaanlah kita diuji. Iman kita, ibadah kita, kasih kita kepada Tuhan. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, hari ini apa yang menjadi penghalang-penghalang kita mengalami Tuhan, mengalami kuasa Tuhan, mengalami berkat Tuhan dalam hidup kita. Ingat bahwa penghalang yang terbesar adalah ketidakpercayaan, keraguan-raguan. Waktu kita mulai ragu-ragu, waktu kita mulai tidak lagi percaya kepada Tuhan, maka kita akan menyingkir. Kita mulai menyimpang ke kiri, mulai menyimpang ke kanan, dan kita tidak berjalan sesuai dengan jalan Tuhan. Setelah menjelaskan perjamuan kudus itu, tiba-tiba mereka kaget karena Yesus menghilang dari tengah-tengah mereka. Kenapa Yesus menghilang? Nah, Yesus ini kan Tuhan. Yesus ini tidak bisa mereka genggam, mereka tahan. Yesus itu transenden, dia hadir dan dia itu di mana saja. Di situ kita lihat waktu Yesus pergi, sebenarnya Yesus mau supaya murid-murid itu menjadi saksinya. Itu sebabnya mereka kembali ke Yerusalem. Saya pikir siapa yang suruh mereka kembali? Kembali ke Yerusalem, kembali ke dalam persekutuan dengan murid-murid yang lain. Yesus tidak suruh mereka kembali, tapi mereka yang inisiatif kembali. Kami sudah lihat Tuhan, kami sudah mengalami Tuhan. Mereka pergi dan katakan kepada murid-murid yang lain, Tuhan sudah bangkit. Kami sendiri dengar, dia bicara, hati kami berdebar-debar, hati kami berkobar-kobar. Luar biasa. Nah, kiranya Tuhan memberkati kita, biarlah kita menjadi orang-orang yang bijaksana, yang tidak dicela iman kita daripada Tuhan. Tuhan itu hadir tatkala kita membaca merenungkan firman Tuhan. Gemar membaca Alkitab, gemar membicarakannya. Nah, di dalam doa puasa jam 9 sampai selesai kami pakai untuk diskusi-diskusi Alkitab. Kitab-kitab, beberapa kitab kami sudah habiskan. Pada 2 minggu yang lalu kita sudah di dalam kitab Hosea. Kemarin kitab Yudas, kami diskusi di sana. Dan banyak hal berkat-berkat yang besar. Waktu kita baca, kita renungkan di dalam kelompok. Beda waktu kita baca sendiri, kita renungkan sendiri. Memang itu baik. Tapi waktu kita ada di dalam kelompok, kita mendiskusikan bagian-bagian yang menjadi berkat itu. Sungguh memberikan satu kekuatan, pencerahan, sehingga kita semakin bertumbuh di dalam iman. Iman itu harus bertumbuh. Dan yang bisa buat iman bertumbuh adalah ketika iman itu mendapatkan siraman daripada kebenaran firman Tuhan. Dan di dalam sakramen kita lihat Tuhan meneguhkan kita. Mari semua penghalang-penghalang mata kita, iman, pikiran, perasaan kita, segala ketakutan-ketakutan kita singkirkan. Biarlah Tuhan sendiri yang mencelikkan kita supaya kita kuat, kita sungguh-sungguh tidak ragu-ragu mengiring Tuhan. Tuhan memberkati, kita berdoa.